Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Saya Reza Asrofi, mahasiswa Politeknik Negeri Lampung, jurusan Teknologi Informasi, program studi Teknologi Rekayasa Internet semester 5 kelas B dengan NPM 23758054. Di sini saya akan mengerjakan tugas pada mata kuliah Infrastruktur dan Otomasi Jaringan pada modul TACTED di Developer Network Associate lab ke modul ke-5 yaitu Network Fundamental, lab ke 5.4.6 yaitu paket tracer ekspor asymple network. Nah, di sini saya sudah masuk di topologinya ya. Ini topologinya. Nah, pada topologi ini terdapat 1, 2, 3 server, kemudian 1 firewall, kemudian ada 2 switch, 3 switch dan 2 router. Ini ya. Ada router 1, router 3, kemudian ada firewall, ada device server, kemudian ada contoh server dan 2 PC ya. Nah, mungkin langsung saja ke langkah-langkah pengerjaannya atau instruksinya ya. Yang pertama, saya diminta untuk menambahkan PC ke topologi ya. Ini step yang pertama. Place the PC and connect them to network, atau tambahkan PC dan kemudian koneksikan ke network atau jaringannya. Jadi di sini kita diminta untuk menambahkan 2 PC, yaitu PC A dan PC B. PC A itu letaknya di dekat dengan switch 2 dan PC B itu letaknya di dekat dengan switch 3. Ke sini kemudian ke sini PC A dan PC B. Kemudian kita rename terlebih dahulu ya. Rename PC A, PC A dan PC B. Oke, sudah saya rename. Selanjutnya adalah sambungkan kabel copper straight drop dari fast Ethernet 0 dari port A fast Ethernet 0 ke any available fast Ethernet di port switch 2. Oke. Ini ya, ini copper straight fast Ethernet 0 ke fast Ethernet 1 saja. Kemudian ini juga PCB juga ya. Setelah itu masuk ke step kedua, yaitu konfigurasi IP address dari masing-masing PC ya. Nah, PC A itu IP address adalah 192.168.1.2. Kemudian subnet masknya adalah ini ya, 255.255.255.0, dan default gateway adalah 192.168.1.1. Oke, langsung saja kita konfigurasi ke PC A terlebih dahulu ya. PC A, kemudian desktop, IP configuration, ini 192.168.1.2, 192.168.1. Ya, sebelumnya saya akan cross check terlebih dahulu ya untuk meminimalisir terjadinya kesalahan. Oke. 192.168.1.1 dan 1.2, IP-nya 1.2.
Oke, sudah betul lah, sudah betul. Kemudian close, repeat, ulangi pada PCB, tetapi IP-nya berbeda ya di sini ya. Nah, untuk PCB ini IP-nya adalah 172.16.3.2. PCB apa? 172.16.3.2. Ini default gitu ya, harus 172 x 172.16.3.1 172.16.3.1. Saya akan cross check terlebih dahulu ya, nah, sudah betul atau belum. 172.16.3.2 172.16.3. Oke, sudah betul lah. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah in the instruksi, pada instruksi regional activity berkeput 100. Atau kalau dalam bahasa Indonesia adalah check result ya. Oke, coba kita lihat check result. Oke, sudah betul. Close. Sudah 100% komplit. Ini doang. Nah, setelah itu ini ada part kedua ya tuh. Part kedua kita diminta untuk mengetes konektivitas cross the network, artinya konektivitas antar jaringan ya. Pertama kita diminta untuk mengklik PCB, kemudian buka command prompt, kemudian kita diminta untuk meng-ping router 3 ya. Di PCB kita diminta untuk router 3. Oke, langsung saja kita coba ya, PCB ke router 3. Ini router 3. Nah, sudah berhasil lah. Pesannya memberikan informasi successful, yang artinya sudah berhasil. Kemudian ping example server pada IP 64.100.0.10 ya, example server. Oke, example server ini ya. Wait, dari sini kita ke sini. Nah, berhasil juga ya. Nah, statusnya adalah sukses atau berhasil. Setelah itu ping device server, IP-nya adalah 209.165.200.227. device server sini ya, sini ke sini, pilot tidak berhasil lah. Kita crossing di sini ya. Oke, itu tadi cek konektivitas dengan menggunakan pesan ya. Selanjutnya saya akan cek konektivitas menggunakan command prompt sesuai dengan perintah yang ada di paket tracer ya. Ke ping ke 1 tujuan ini ya, ke router 3
172.16.1 ini gini saja. Ping 172.16.3.1. Oke, berhasil. Kemudian ping ke example server ya, yaitu 64.100.0.10. Oke, berhasil juga. Selanjutnya adalah ping ke device server, yaitu IP-nya adalah 209.168.200.227. Ini sepertinya RTO ya, atau request timeout. Nah, sama seperti ketika saya menguji konektivitas menggunakan pesan tadi. Oke, RTO hasilnya. Nah, setelah itu part ketiga yaitu apa nih? In this part you will create simple web page and device server and verify this web. Kita diminta untuk membuat sebuah halaman web ya, dan melihatnya. Part ketiga nih, buat dan tampilkan halaman webnya. Oke. Nah, untuk langkah-langkahnya yaitu yang pertama, klik server device-nya ya. Kemudian klik service. Pada service di bawah service itu kita klik new file. Kemudian beri nama index.html. Nah, ini adalah kode dari file index.html tersebut. Langsung saja kita konfigurasi ya. Ke sini, kemudian ke service ya. Kemudian http. Setelah itu new file, ya kan? Nah, ini kita beri nama index.html. Nah, isi dari file tersebut adalah ini ya. Kita copy dan paste di sini. Setelah itu save dan yes. Oke. Nah, sudah. Setelah itu apalagi? View the page, lihat page yang barusan saya konfigurasi ya. Nah, di PCB klik desktop, kemudian ke command prompt, kemudian klik web browser. PCB, kemudian desktop ya. Kemudian pilih command prompt. Nah, kemudian klik web browser. Oh, ini web browser. Kemudian paste the following address. Ini ya, kita akses ini ya, kita akses IP ini, HTTP. Nah, ini kita tunggu sampai kebuka ya. Kita tunggu sampai web browser terbuka. Allah.
Oke, sudah. Oke, saya ulangi. Selanjutnya step kedua yaitu melihat webpage yang telah saya konfigurasi sebelumnya. Ini ya. Jadi langkah yang pertama yaitu klik PCB, kemudian desktop, kemudian klik web browser. Sini ya, PCB, desktop, kemudian web browser. Kita buka web browser. Setelah itu plus the following address in the URL box. Kita aksesin ya, kita diminta untuk mengakses IP dari device server ini. Nih. PCB. Oke, kita tunggu ya. Nah, sudah ini ya, sudah terbuka untuk web browser. Kemudian kita ketik ini http /// garis slash atau garis miring 209 ya. http ya betul 209.200 ya kalau tidak salah. Betul 209.200.227. 165.200 berapa nih? Titik 227. Nah, setelah itu kita go. Kita tunggu ya outputnya. Kita akan lihat outputnya seperti apa. Request timeout. Iya kah? Wait, kita cross check di ChatGPT ya. Ini sudah. Coba ini saya copy dari sini saja. Kemudian ini sudah berhasil lah. DivNet Associate. Oke, sudah berhasil. Nah, setelah itu wait, sepertinya saya akan screenshot terlebih dahulu ya untuk membuat laporan praktikum. Oke. Setelah itu part keempat, modify atau modifikasi firewall access list. Ubah daftar akses pada firewall. Nah, untuk langkah-langkahnya adalah yang pertama klik firewall, kemudian klik CLI ya, firewall, kita tunggu ya. Nah, ini sudah terbuka, kemudian klik CLI. Nah, setelah itu
press enter ya pada prompt, kita klik enter yang di sini, enter. Nah setelah itu apa nih, ketik N atau enable ya. N atau enable, passwordnya adalah nggak ada ya, kita enter lagi. Nah kemudian kita diminta untuk mengetik sauran, sauran saja, kemudian enter. Nah di sini ada informasi mengenai hostname firewall, kemudian domain name-nya adalah ditnetnetakai.com ya. Kemudian di sini ada beberapa interface, ada interface dimulai dari 0 sampai dengan berapa nih, 7 ya. Kemudian ada VLAN juga. Kemudian ada apa lagi nih, kita diminta untuk menotis ya, atau memperhatikan ini ya, access list outside di strip DMZ extend permit ICMP dan juga TCP ini ya. Apa nih, host IP 192.168.2.3 di internal version 4 address. Ini step kedua, kita diminta untuk memodifikasi dan menguji efektivitas apa nih, effectiveness modify ini mengubah ya, dan menguji dan memodifikasi. Kita lihat terlebih dahulu. Mengubah dan menguji efektivitas kan. Langkah yang pertama, enter global, masuk ke konfigurasi global menggunakan konfigur terminal di firewall. Oke, config terminal, kemudian apa nih, remove, hapus statement access list that permits ping the following command. Oke, kita diminta untuk menghapus ini ya, menghapus statement dari access list outside yang ICMP ya. No access list outside DMZ extend permit ICMP
emp any host 192.168.2.3 kita enter. Nah, setelah itu from the command prompt ping the device server outside everything path. Ping source no file from the PC. You should still remove access. Kalau di DBT uji ya, kita tes dari PCB ping ke ping IP. Jadi harusnya ketika kita mengeping atau mengeping ini device server menggunakan IP di sini harusnya tidak bisa ya. Di mana? Allah. Oh, di sini di command prompt kita ping 209.165.200.227. Itu harusnya tidak bisa ya, harusnya gagal. Nah, request time out. Tetapi ketika kita mengecek atau mengeping server device ini menggunakan web browser, itu harusnya berhasil. Buat kita verifikasi ya, atau kita buktikan. Ya, http 209.165.200.227 akses harusnya berhasil. Nah, berhasil ya. Oke, jadi cukup sekian pengerjaan lab pada lab ke-5.4.6 mengenai eksplorasi network. Apabila terdapat banyak salah kata, saya